Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 185. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasa, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah, bertakbir atas petunjuknya yang diberikannya kepada kamu, agar kamu bersyukur. Demikian kira terima. Bapak dan ibu yang berhadir, bila kita ke Madinah, kalau kita maduk ke arah kiblat, maka di samping kanan Masjid Nabawi, sekitar jaraknya 300 meter lah, terletak di situ namanya Masjid Gamamah. Masjid Gamamah. Secara bahasa Gamamah itu artinya awan. Diriwayatkan dalam beberapa buku, asal mula maka bernama Gamamah ketika terjadi musim panas, musim kemarau, sehingga tak turun-turun hujan, sehingga para sahabat mengadu kepada Rasulullah. Lalu beliau mengumpulkan orang-orang, kemudian beliau salat di situ. Tidak lama kemudian datang awan memayungi, melindungi. Awan Gamamah. Di lokasi itu Nabi salat. Ada yang mengecekkan bahasa ketika Nabi berkhutbah di situ, karena panas sangat terik dan khutbah Nabi agak panjang sehingga sahabat-sahabat kepanasan. Kemudian datang awan memayungi. Itu asal mula maka bernama Masjid Gamamah. Kira-kira 300 meter di arah pintu Babu Salam Masjid Nabawi. Kalau kita mengarah ke kiblat, salah kanan. Dulu dimulai di tahun ke-2 Hijrah, Nabi SAW ketika berangkat ke lokasi Masjid Gamamah di tanggal 1 Syawal, beliau bertakbir sejak di rumah sampai ke Tampe itu. Dulu belum ada masjid. Tampe itu yang disebut dengan musalla. Musalla. Secara bahasa arti musalla Tampe salat. Suatu lapangan yang enggak lapang, yang enggak luas. Di situ Nabi salat Idul Fitri, Idul Adha. Apa namalah al-musalla. Tampe salat. Kemudian di orang awak, musalla itu nama bangunan yang di situ dilaksanakan salat 5 kali sehari semalam, tapi tidak salat Jumat. Itu nama musalla, Tampe salat. Dan Nabi SAW salat Idul Fitri, salat Idul Adha di situ, di lapangan itu. Di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, sebagai jan hilang bukti sejarah, beliau bangun masjid di situ. Bernamalah Masjid Al-Musalla. Masjid yang dipakai untuk tempat salat hari raya.
salat rayo. Kemudian lama-lama ditukarlah menjadi Masjid Gamamah. Kini mereknya Masjid Gamamah. Nah, kita ambil sebagai suatu dasar kaji kita kini bahasa Nabi salat rayo di musala, di lapangan. Bukan berarti tidak boleh di masjid. Jangan salah kesimpulan. Nabi salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha di musala. Musala itu maksudnya lah lokasi Masjid Gamamah. Kamu kono sekete pasar kurma namanya. Memang ada dalam beberapa riwayat Nabi itu pernah salat di masjid lantaran hujan 2 kali. Cuma kata pakar-pakar hadisnya pun tidak kuat, tidak sahih. Yang benar Nabi salat di al-musalla, di lapangan itu. Alasannya banyak sekali di samping sunnah Nabi, supaya semua orang-orang, bahasa kami di Pakasnayan Kamang Mudia, tayo, supaya orang-orang itu lingkui, keluar semuanya. Gadis-gadis pingitan, perempuan haid, orang nipas, orang tua keluar, agar mereka dapat menyaksikan keagungan, kemuliaan, kebesaran hari raya itu. Dan semua bertakbir menuju ke lapangan. Nah, itulah takbir. Takbir, tapi tidak disebutkan dan tidak ketemu, belum dijumpai di riwayat takbir Nabi itu model apa. Nah, itu makanya sahabat-sahabat bervariasi takbirnya, bervariasi. Dalam hal itu agak luas model takbir, agak lapang, tidak ada terikat. Cuma yang populer takbir itu yang masuk kita baca. Kapan kita mulai bertakbir? Kalau dalam hari raya Idul Fitri, kita lah disunnahkan bertakbir ketika matahari terbenam di ujung Ramadan. Karena ketika matahari terbenam telah habis Ramadan, telah masuk Syawal. Pertukaran hari dihitung dengan terbenam matahari. Jika kalau di akhir Ramadan nanti lah terbenam matahari, apakah Ramadan hitungan bulannya 29 atau 30, maka dengan terbenamnya matahari masuk Syawal. Saja itulah disunahkan memperbanyak takbir di mana saja. Bukan di masjid, di mana saja. Bukan sesudah salat, kapan saja. Cuma awak melazimkan di masjid, di musala setelah selesai salat. Ada sedikit yang diralat oleh pakar-pakar, oleh ulama-ulama. Sabananya takbir setelah salat itu di Mina ketika haji. Hari-hari Mina, hari-hari takbir. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu orang di Mina. Tanggal 10 Zulhijjah namanya hari Nahar. Saat itu orang di Mina melempar jumrah Aqabah. Tanggal 11 Zulhijjah hari Qarar, hari mulai menetap di Mina. Tanggal 12 Nafar awal. Bagi nantagage ingin meninggal Mina, disilakan pergi berangkat. Terpunya kehilangan banyak keutamaan dan fadilah. Hari ketiga balik Nafar Sani. Nafar artinya rombongan. Jadi Nafar awal rombongan pertama meninggalkan Mina. Nafar Sani rombongan kedua meninggalkan Mina. Nah, sebalik dua balik tiga balik hari tasyrik. Takbir di Idul Adha. Nah, itulah. Kalau takbir Idul Adha adalah takbir yang dilakukan semenjak hari Arafah. Kalau dawak di situ semenjak malam hari raya sampai berakhir hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik itu di Mina disunnahkan bertakbir setelah habis salat. Ada wak di siko di negara wak di tempat kita nan biasakan kita bertakbir setiap selesai salat. Kadang tergeser dengan zikir setelah salat. Menurut paham sampai kini, nan mau pelajari yang mau baca, ya begitulah mau dengar daripada kaji-kaji guru-guru kita yang mulia, bahwa takbiran itu bukan menggeser zikir.
Jadi kalau kita ingin takbir setelah salat, salah zikir dulu. Astaghfirullah 3 kali. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minka. Terus zikir. Selesai kalau ingin takbir silakan. Cuman di sebagian orang, di sebagian tampek, salah saya assalamualaikum, takbir imam, nama nyuruh lekang kah? Ketik imam, takbir. Langsung imam menyambar mik, takbir. Kalau nomor itu, you tampek awaknya. Bang tampek awak nampak gitu kan. Jadi bagaimana sebagusnya kalau ingin takbir? Sebenarnya takbir Idul Fitri itu bukan setelah salat. Yang setelah salat takbir Idul Adha. Lokasinya di Mina. Kalau Idul Fitri di Semarang Tampek, di Semarang waktu bahkan kita diperbanyak takbir. Banyak takbir di mana-mana saja. Malang ketika pagi raya kalapangan takbir. Kalapangan takbir bersama-sama. Cuman di awak dek salat raya itu adonan di masjid, kan? Kalau dalam mazhab Syafi'i memang disukai di masjid. Selagi masjid itu bisa menampung orang banyak, bagus masjid. Karena masjid itu bersih, aman. Tapi kalau masjid amwat di lapangan, itu alasan Syafi'iyah, kelompok Syafi'iyah. Tapi kenyataannya di Nabi malah di lapangan. Jadi tidak sahkah salat raya masjid? Tidak, kita tidak ada mengecek tidak sah. Sah lah, masa tidak sah. Mazhab Syafi'i dimasak dilawan. Cuman Nabi di lapangan. Nabi di lapangan. Semua bisa hadir. Nah, kalau lapangan itu sejak di rumah takbir. Bergemuruh takbir. Sejak di rumah masing-masing. Agak jarang dilakukan orang itu. Tidak tahu tak? Bangku jarang. Dia sudah kareh-kareh takbir laki-laki. Sahabat ada yang sampai parau takbir, kareh-kareh. Padusi cuma bergumam, sekiranya terengan di telinga masing-masing. Takbir. Karena hari itu hari takbir. Di Idul Fitri, takbir terbatas. Semenjak matahari terbenam, di akhir Ramadan, sampai salat. Setelah salat khutbah, nak ada takbir. Habis khutbah, nak ada takbir. Cuman kadang-kadang di sebagian tampek, barangkali terasa lama takbir. Sudah dua takbir, sudah satu takbir, agak terasa lama. Paling tidak di sekitar tampek mau ada begitu. Paling tidak, barangkali kau imamnya untuk kegadinya agak terlama takbir barangkali. Kalau takbir Idul Fitri dibatasi sajak tabanam matahari di akhir Ramadan, dan Nabi itu bertakbir sampai di musalla salat. Sampai di beliau di musalla Mekasui lapangan tadi. Di situ beliau takbir, kemudian salat. Kalau Idul Fitri kan salatnya kan dilaksanakan matahari agak naik seketik, biqadri rumhain. Ketika matahari agak 2 pengalah atau 2 tombak, 2 jangka, agak naik seketik. Kata para ulama-ulama dalam buku-buku, kitab-kitab kita baca, bahwa itu hikmahnya memberi kesempatan selapang-lapang seluas-luasnya bagi orang yang alum zakat fitrah agar capai zakat fitrah. Sebab nanti kalau saya salat tidak laku zakat fitrah. Nah, waktu terbaik di zaman Nabi bagi zakat fitrah itu kan setelah subuh. Kalau kini dilakukan kelenjong mewah, entah namanya kekerajaan. Zakat fitrah itu makanya lah dibolehkan zakat fitrah itu dilakukan. Dibolehkan dilakukan 2 hari 3 hari menjelang raya lah boleh. Waktu wajibnya setelah matahari terbenam dan afdalnya setelah subuh. Nah, Idul Fitri dilaksanakan salatnya matahari agak meninggi. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha atau Raya Haji Dawat, salat itu dilaksanakan capek waktunya. Biqadri rumhin, kira-kira matahari lah naik sejangka sepenggalah atau setombak, agar secepatnya penyembelihan hewan. Itu bedanya.
agar secepatnya penyembelih hewan dan secepatnya makan. Karena Nabi setelah menyembelih itu beliau makan. Beliau tidak makan, bukan puasa. Beliau tidak makan, menunda makan agar dapat menikmati daging korban. Dawak namanya puasa. Puasa. Padahal puasanya haram hukumnya kan. Jangan niatkan puasa menunda makan saja. Balik kita ke sekali. Jadi ketika Idul Fitri, Nabi bertakbir dan sahabat-sahabat bertakbir ke lapangan, tiba di lapangan tetap bertakbir sampai salat. Dan tiba di lapangan itu tidak ada salat apapun. Tidak ada salat tahiyatul lapangan. Tahiyatul lapangan ada. Tetapi kalau salat hari raya itu di masjid, ya ada salat tahiyatul masjid. Jadi setiap lapangan tetap takbir. Kalau salat di lapangan takbir. Sampai nanti matahari agak tinggi, di negara Iwak kan baisi dengan minta pitih. Agak masalahnya. Malamuan tu minta pitih, bukan takbir dan malamuan tu minta pitih. Alasannya itu momen orang rantau sedang pulang, orang rami momen awak. Kundak bilolo ke minta pitih lah. Jadi tidak takbir diganti dengan minta pitih. Bolehkah? Oh boleh, tidak boleh, tidak hanya lewat cerita tu saja. Agak momen kampung awak. Malahan tidak mau orang salat di satu tampek di masjid gadang, masjid jamiah atau di lapangan. Alasannya minta pitih. Sehingga orang-orang hobi kini salat di surau-surau. Saya nak tanggung jawab ke? Di surau-surau kan salat raya. Salat Jumat minta di surau. Alasannya itu. Wah minta sumbangan. Kalau lapangan apa minta sumbangan. Yang paling bertanggung jawab pengurus. Kenapa diadakan salat itu di surau? Kalau di masjid, dalam mazhab Syafi'i memilih masjid. Tapi masjid jamiah, segadang jamiah menghimpun semua orang sampai Jumat. Tidak di tampek-tampek itu di surau. Surau Sinan, surau andaikan suku lah, surau suku anu. Tidak jadi siar raya. Siar raya itu berkumpul. Tayuk orang ke lapangan, lingkui orang ke lapangan. Tua muda gadang kecil. Orang-orang pingitan ke lapangan semuanya agar mereka mendapat menyaksikan keagungan, kebesaran, kemuliaan itu dengan takbir. Ke takbir. Tiba di lapangan, dah takbir. Kemudian salat. Habis salat khutbah, berhenti takbir. Setelah khutbah, nak takbir itu, habis. Takbir sampai situ. Cuman kalau khutbah cukup itu boleh didengar, boleh tidak. Itu masalahnya. Khutbah hari raya tidak wajib didengar. Boleh dengar, boleh pergi. Cuma mereka kok digalaknya orang sekali-sekali sembahyang, sesekali nang khutbah tu lari lo pulang. Malu nak dengar khutbah. Kalau khutbah Jumat wajib didengar. Bahkan melengok bermain-main sedang khutbah Jumat laganya, sia-sia Jumat. Tapi kalau kalau Idul Fitri Idul Adha tidak wajib. Nabi sendiri bilang, kami akan khutbah, siapa yang dengar, siapa yang tidak, pergilah. Cuma tidak dapat fadilah, tidak dapat keutamaan. Tetapi kalau itu lakukan malu benar orang. Malu benar. Sembahyang saya 2 kali setahun. Itu cepat lo pulang. Sudah lepas indah dengan khutbah tidak lo akan malu benar. Jadi balik kita. Kajian takbir, itu takbir. Intinya untuk takbir itu berlaku saja tabana matahari sampai salat. Takbir itu di mana saja, kapan saja. Tidak harus sesudah salat. Kalau sesudah salat, menurut Pak Hambo, inginnya takbir sesudah salat, maka selesailah zikir. Takbir itu bukan menggantikan zikir, bukan mengalahkan zikir, bukan memesong masak zikir. Tetap setelah salat itu astagfirullah, istighfar 3 kali. Allahumma salam, zikir, silakan. Kalau ingin bertakbir, takbir. Walaupun takbir itu sebenarnya tidak harus dikomando, tidak harus serentak, tapi dia lah biasa dawak semaraknya serentak tu ke baju lain. Kaji kita seperti itu dia banyak tekan tu nampak rambo. Insyaallah nanti asar kita sambung. Diakhiri subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.